Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran prakarya. Anak-anak kelas 9, kali ini kita akan membahas instalasi listrik rumah tangga. Pengertian rangkaian listrik yaitu instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu ini sebelumnya pernah kita bahas. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik arus bolak-balik atau sumber listrik AC dan arus searah, yaitu sumber listrik DC. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Kedua, tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Yang pertama dibahas yaitu meteran listrik. Merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Ini contoh gambar dari meteran listrik. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Yang kedua, pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Pengaman listrik jenis thermal yang berikutnya dikenal dengan nama MCB atau kepanjangan dari miniatur circuit breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Ini contoh bisa kalian lihat gambar dari kotak sekring atau pengaman listrik. Untuk mengembalikan ke posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Ini bisa kalian lihat contohnya. Yang ketiga ada kabel listrik. Tentu saja ini sudah tidak asing. Namun Ibu jelaskan kabel listrik itu ada dua. Untuk di rumah tangga ada dua jenis kabel yaitu NYA dan kabel NYM. Kabel ini merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan yang lainnya. Kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Sedangkan kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Jadi jangan sampai terbalik ya. Keempat, saklar.
Ini contoh gambar dari saklar. Merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ada saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal, saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on-off. Sedangkan saklar majemuk, saklar yang mempunyai lebih dari satu buah tombol on-off. Komponen listrik berikutnya yaitu stop kontak, merupakan bagian terminal terdapat dalam rangkaian instalasi listrik dan terpasang permanen pada tembok atau dinding. Ini gambar dari stop kontak. Biasa kalian lihat, ini namanya stop kontak. Ini contoh dari rencana rangkaian listrik, ada saklar tunggal, stop kontak, dan lampu. Tang potong, fungsi utamanya ya tentu saja memotong, contohnya memotong kawat, komponen kaki tembaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, peralatan berikutnya yaitu obeng. Jenis obeng dibedakan berdasarkan dari ujung obeng. Ada jenis obeng plus, obeng minus seperti ini, dan obeng segi 6, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gergaji besi, merupakan alat untuk memotong besi. Bisa juga untuk memotong bahan lain seperti bahan akrilik, pipa PVC, aluminium, dan lain sebagainya. Ini contoh gergaji besi. Ini bahan-bahannya yang dibutuhkan membuat model sederhana rangkaian listrik. Bisa dirangkai yang bentuknya kemudian akan seperti ini. Ini contoh dari lampu yang belum nyala dalam posisi mati. Kemudian yang sebelahnya ini model lampu yang sudah nyala. Ini adalah model sederhana rangkaian instalasi listrik yang siap digunakan. Pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama, pengemasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusikan, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Yang kedua, harus ada pengujian produk, merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Jadi untuk instalasi listrik rumah tangga harus ada prosedurnya, peralatan, bahan yang sudah kita bahas. Sekian untuk anak-anak kelas 9. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.